Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah sampai di edisi 115. Topik edisi 115 masih kalimat fi'liyah, tapi kalimat fi'liyah jual. Jual itu musanna, yang fa'ilnya dua, Kemudian fa'ilnya itu kata ganti marfu, bersambung. Kata ganti marfu bersambung dua, ya. Kalau sebelumnya fa'ilnya itu singular atau tunggal, kemudian fa'ilnya itu juga kata ganti marfu bersambung. Kemudian kata kerja yang digunakan dalam edisi 115 ini adalah kata kerja intransitif atau lazim, atau kata kerja yang tidak mempunyai objek. Coba lihat ini, wasala itu sampai, dia nggak punya objek. Ya, raja'a kembali atau pulang, nggak punya objek. Kharaja keluar. Kemudian zahaba pergi, waqafa berdiri itu nggak punya objek. Kharaja keluar, jalasa duduk, zahaba pergi, wasala itu sampai. Kata kerja yang digunakan dalam edisi ini adalah kata kerja intransitif atau al-fi'lu al-lazim. Kemudian fa'ilnya itu kata ganti marfu bersambung. Coba lihat ini mereka itu kata ganti marfu bersambung dengan kata kerja, ya. Mereka, coba lihat ini, kalian, kemudian kami, kalian, kami, mereka, kami, kalian, kami. Itu semuanya kata ganti marfu bersambung. Kemudian kata ganti marfu bersambung pada edisi ini itu dua, jual. Sebelumnya tunggal, ya. Sebelumnya ini nasara, dia laki-laki telah menolong. Nasarat, dia perempuan telah menolong. Nasarta, engkau laki-laki telah menolong. Nasarti, engkau perempuan telah menolong. Nasartu, aku telah menolong. Jadi fa'ilnya itu kata ganti tunggal. Kalau di edisi ini fa'ilnya itu kata ganti jual. Misalnya ini mereka ini dua orang laki-laki, ya, Umar dan Faisal. Mereka ini dua orang perempuan, Maryam dan Zainab. Di sini keluar kalian itu dua laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bagaimana membentuk jumlah fi'liyah seperti itu? Coba kita lihat tasrif, kata kerja lampau aktif mujarrad berbasis 3 huruf untuk kata ganti mufrad itu ini kan. Akar katanya itu fa'ala atau nasara dalam hal ini. Nasara, nasarat, nasarta, nasarti, nasartu. Itu berasal dari kata ganti marfu terpisah ini. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Ini kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Kalau di sini di nasara itu ada kata ganti huwa yang tersembunyi, ya. Dia huwa di situ itu tidak sama dengan huwa ini, artinya sama, tapi bentuknya beda. Ini huwa yang tersembunyi di sini, sedangkan ini huwa yang bisa dilihat dan dia itu terpisah sebagai mubtada. Sekarang begini, itu bentuk tunggal. Sekarang mari kita lihat bentuk ganda, bentuk jual. Huwa itu dia laki-laki. Kalau dia laki-laki itu ditambah satu orang laki-laki lagi, dia menjadi huma. Huma itu apa artinya? Mereka dua orang laki-laki. Kalau huwa itu dia laki-laki tunggal, huma, mereka dua orang laki-laki. Jadi huma itu isinya dua orang laki-laki. Satu laki-laki tambah satu laki-laki menjadi huma. Jadi huwa plus huwa menjadi huma.
Nah, kemudian kalau dia perempuan ditambahi lagi dengan dia perempuan, dia menjadi mereka dua orang perempuan. Mereka dua orang perempuan itu huma, sama dengan mereka dua orang laki-laki. Coba lihat, huma mereka dua orang laki-laki, huma mereka dua orang perempuan. Kalau anta itu engkau laki-laki. Kalau anta plus anta, jadi dua antanya, berarti menjadi kalian. Kalian dua orang laki-laki. Kalian dua orang laki-laki itu antuma. Nah, perhatikan itu. Kalau mereka dua orang laki-laki, huma. Mereka dua orang perempuan, huma. Sama dengan mereka dua orang laki-laki. Kalian dua orang perempuan, antuma. Kalian dua orang laki-laki juga antuma. Ya. Kalau kami itu nahnu. Kami itu nahnu. Ini sudah kita pelajari sebetulnya ini. Jadi kata ganti marfu terpisah juga sudah kita pelajari. Misalnya mereka dua orang guru, huma mudarrisani. Kalau ini mereka dua orang guru perempuan, huma mudarrisatani. Sudah kita pelajari itu. Nah, ini kalian berdua orang Islam, antuma muslimani, laki-laki. Kalau kalian berdua itu perempuan, antuma muslimatani. Nah, kalau nahnu kami orang Islam, nahnu muslimani. Ini sudah kita pelajari. Yang belum kita pelajari, kata ganti marfu bersambung. Nah ini disebut kata ganti marfu bersambung. Ini kata ganti KG, ya kan? Marfu bersambung, B bersambung ya. Nah, B bersambung. Bersambung sebagai apa itu? Kata ganti marfu bersambung itu sebagai fa'il. Kalau ini kata ganti marfu juga, tapi terpisah sebagai apa? Sebagai mubtada. Sudah kita pelajari itu. Ya, waktu kita mempelajari jumlah ismiyah. Nah, sekarang muncul lagi satu jenis kata ganti baru, yaitu kata ganti marfu bersambung. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Dia bersambung sebagai fa'il. Nah, coba lihat. Kalau dia laki-laki telah menolong, itu nasara. Kalau mereka dua orang laki-laki telah menolong, itu nasara. Rohnya panjang ya. Jadi ini dibentuk dari akar kata. Akar kata kan ini nasara. Aktifkan akar kata, kemudian tambahkan alif. Ya, jadi dia menjadi nasara. Jadi nasara artinya mereka dua orang laki-laki telah menolong. Merekanya mana? Merekanya ini alif. Mereka ini alif. Jadi alif ini itu kata ganti. Kata ganti marfu bersambung yang artinya mereka dua orang laki-laki. Kalau mereka dua orang perempuan telah menolong, aktifkan akar kata nasara, kemudian tambahkan ta ta'nis. Ini nasarat ta ta'nis, ta yang menyandang tanda sukun, kemudian tambahkan alif. Jadi kalau ini ta sukun itu diikuti oleh alif, dia menjadi fathah. Nasarata. Jadi nasarata itu mereka dua orang perempuan telah menolong. Perhatikan, mereka dua orang laki-laki telah menolong itu nasara. Mereka dua orang perempuan telah menolong nasarata. Beda kan? Kalau mereka dua orang laki-laki, huma, mereka dua orang perempuan juga huma. Tapi kalau dirangkai dengan kata kerja, mereka dua orang laki-laki telah menolong nasara, bukan nasarahuma, ya. Tetapi nasara. Kita gunakan kata ganti bersambung. Tapi bukan majrur. Kata ganti bersambung marfu. Kalau mereka dua orang perempuan telah menolong, nasarata. Ya. Nah, kalau kalian dua orang laki-laki telah menolong, aktifkan akar kata, kemudian sukunkan huruf akhir akar kata, nasar. Ini akar katanya nasara. Kalau disukunkan huruf akhir, dia menjadi nasar. Kemudian tambahkan tuma. Ini kan antuma. Tambahkan tuma. Nasartuma. Nasartuma. Kalian dua orang laki-laki telah menolong. Nah,
Kalau kalian dua orang telah menolong, sama saja nasartuma. Ya, nasartuma. Kalian dua orang laki-laki dengan kalian dua orang perempuan sama, telah menolong ya. Tapi mereka dua orang laki-laki telah menolong itu beda dengan mereka dua orang perempuan telah menolong. Dua orang laki-laki telah menolong nasara, kalau dua orang perempuan telah menolong nasarata. Di situ ada ta ta'nis ya. Oke. Kemudian kalau kami telah menolong nasarna, kami itu nah. Jadi nah itu semakna dengan nahnu. Bedanya nahnu itu terpisah, nah itu bersambung. Ya, sama-sama marfu. Nahnu itu marfu sebagai mubtada, nah itu marfu sebagai fa'il. Jadi ini harus dihafalkan. Ini sebetulnya 1, 2, 3, 4 sebetulnya. Oleh karena nasartuma dengan nasartuma kan sama kan? Jadi nasara, nasarata, nasartuma, nasartuma, nasarna. Ya. Dengan demikian kita sudah mempelajari tasrif fi'il madhi untuk bentuk tunggal dan untuk bentuk jual. Tinggal nanti untuk bentuk jamak, ya, jamak. Jadi kalau huma ini, kalau huwa satu orang laki-laki tambah huwa, dua orang laki-laki jadi huma kan? Tambah lagi satu orang laki-laki lagi jadi hum. Hum itu mereka jamak laki-laki. Ya, mereka jamak laki-laki. Nah, kalau nanti hiya dia perempuan ditambah dia perempuan jadi huma. Ditambah lagi dia perempuan satu lagi jadi 3 perempuan. Dia nanti menjadi hunna. Hunna. Anta juga begitu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kemudian kalau nahnu, ini baik dua maupun jamak itu sama. Ya, sama. Jadi nanti tasrif lengkap fi'il madhi itu begini. Nasara, nasara, nasaru. Nasaru itu untuk hum. Belum kita pelajari, itu bentuk jamak ya. Kemudian nasarat, nasarata, nasarna. Nasarna itu untuk mereka perempuan, belum kita pelajari. Nasarata, nasaratuma, nasaratum, tum jamak. Nasarti, nasaratuma, nasaratunna, jamak. Nasartu, nasarna. Nah, jadi ada 14 semua itu. Ada 14 ya. Nah, jadi yang kita pelajari tahap awal itu untuk tasrif fi'il madhi mufrad. Sekarang itu tasrif fi'il madhi musanna. Nasara, nasarata, nasartuma, nasartuma, nasarna. Kalau kami telah menolong, nasarna. Kalau kalian dua orang telah menolong, apakah itu laki-laki atau perempuan, sama saja nasartuma. Ya, kalau mereka dua orang telah menolong, laki-laki nasara, kalau perempuan nasarata. Nah, itu bisa kita ini kan roja'a misalnya. Roja'a, mereka dua orang laki-laki telah kembali. Roja'a. Kalau dia laki-laki telah kembali, akar kata roja'a. Kalau mereka dua orang laki-laki, tambahkan alif. Roja'a. Mereka dua orang perempuan, tambahkan ta. Roja'ata. Kalau kalian dua orang laki-laki, sukunkan huruf akhir. Roja'atuma. Dua orang perempuan, kalian dua orang perempuan juga. Roja'atuma. Kalau kami telah kembali, roja'na. Ya, roja'na. Jadi kita tinggal menghafalkan ini, menghafalkan kata ganti jual bersambung ya, bersambung. Yang bersambung dengan kata kerja lampau. Nasara, nasarata. Insyaallah ini akan kita gelar 4 episode kalimat fi'liyah yang fa'ilnya kata ganti marfu bersambung. 2, jual. Dan kata kerjanya intransitif. Oleh karena kata kerjanya intransitif, maka rumus yang digunakan adalah fi'lun plus fa'il saja. Jadi maf'ulun bih atau objek nggak ada.
Oleh karena kata kerjanya intransitif. Jadi rumusnya fi'lun itu verb, kata kerja, plus fa'il itu subjek. Fa'ilnya itu kata ganti marfu bersambung. Nah ini kata ganti marfu bersambung ini yang ditulis merah ini. Kemudian jual, jadi bentuk dua. Jadi coba lihat nasara. Nasara kata gantinya ini, alif ini. Alif ini mengandung makna mereka dua orang laki-laki. Jadi nasara, mereka dua orang laki-laki telah menolong. Jadi alif ini semakna dengan huma ya. Bedanya kalau huma itu kata ganti marfu terpisah. Kalau a itu kata ganti alif, kata ganti marfu bersambung dengan kata kerja lampau. Kemudian di sini kata gantinya juga alif. Alif. Tapi sebelum alif itu ada ta ta'nis, ya. Ta ta'nis. Nah, artinya apa itu alif itu? Alif itu mereka dua orang perempuan. Dua orang perempuan telah menolong. Oleh karena alif itu didahului oleh ta. Kalau di sini alif itu tidak didahului oleh ta. Kemudian nasartuma, kalian berdua. Jadi jual bentuknya. Kalian berdua telah menolong. Nasartuma, kalian berdua telah menolong. Lihat, kalian dua orang laki-laki itu sama dengan kalian dua orang perempuan. Nasartuma, nasartuma. Kemudian terakhir nasarna, kami atau kita dua orang telah menolong. Contoh, zahaba ila Makkah. Zahaba itu ini, nasara. Kalau nasara, mereka dua orang laki-laki telah menolong, maka zahaba, mereka dua orang laki-laki telah pergi. Kata kerjanya zahaba, kemudian subjeknya atau fa'ilnya itu ini, alif ini. Jadi alif ini mengandung makna mereka dua orang laki-laki. Ila Makkah, ke Makkah ya. Mari kita kerjakan latihan. Kalimat nomor 1 terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama itu kalimat ismiyah. Ini Umar dan Faisal. Kemudian kalimat kedua itu kalimat fi'liyah. Mereka sampai di sini. Mereka sampai di sini ada keterangan waktunya ini. Mereka sampai di sini misalnya kemarin. Ya, kemarin. Jadi mereka siapa itu? Mereka itu Umar dan Faisal itu sampai di sini kemarin. Kita mulai dari kalimat pertama. Ini ismiyah. Ini itu mubtada. Kemudian Umar dan Faisal itu khabar. Nah, ini untuk dua orang laki-laki. Umar dan Faisal itu dua orang laki-laki. Hadani. Iya kan? Hadani. Hadani ini sebagai mubtada. Yang ditunjuk itu dua orang laki-laki. Siapa ini? Umar dan Faisal. Umaru wa dan Faisalun. Dua-duanya laki-laki. Bedanya kalau Umar itu tidak bertanwin, kalau Faisal itu bertanwin. Nah, itu sebagai apa? Sebagai khabar. Jadi ini Umar dan Faisal. Kemudian mereka sampai, mereka siapa? Mereka Umar dan Faisal. Berarti mereka dua orang laki-laki. Sampai itu wasala. Kalau begitu mereka sampai itu ini. Nasara wasala. Wasala, ya kan? Wasala. Wasala itu fa'il plus subjek. Subjeknya itu ini, alif ini. Alif ini subjeknya. Ini, alif ini yang ditulis merah di situ. Mereka sampai di sini huna. Di sini itu huna. Huna. Kemudian kemarin itu ams. Kemarin itu ams. Jadi kalau kita tahu ininya, rumusnya, tidak sulit membentuk jumlah fi'liyah itu ya. Tahu rumus, tahu tasrif. Nomor 2, kata kerja yang digunakan roja'a. Roja'a itu pulang. Kalau wasala, sampai. Kemudian kalimat pertama juga kalimat ismiyah. Yang subjeknya ini, kemudian khabarnya Maryam dan Zainab. Jadi yang ditunjuk itu Maryam dan Zainab. Dua-duanya perempuan. Kata penunjuk ini untuk dua orang perempuan itu apa itu?
Kata penunjuk ini untuk dua orang perempuan hatani ya. Kata penunjuk ini untuk dua orang laki-laki hatani. Kalau untuk dua orang perempuan hatani. Ini hatani. Hatani ini mubtadanya. Kemudian yang ditunjuk itu Maryam dan Zainab. Dua-duanya perempuan dan dua-duanya tidak bertanwin. Maryamu wa dan Zainabu. Zainabu. Ini ya, ini ba ini. Zainabu. Ya, ini khabar. Khabar itu marfu. Oleh karena marfu, maka huruf akhirnya itu dhammah ya, dhammah. Ini dhammah, kemudian ini disambungkan oleh waw dengan Maryamu, oleh karena itu dia pun dhammah juga ya. Kemudian mereka pulang, mereka dua orang perempuan ya. Mereka dua orang perempuan itu tasrifnya ini. Nasarata. Jadi kalau kata kerjanya nasara, maka tambahkan ta panjang. Ini kata kerjanya roja'a, pulang. Roja'a ya. Roja'a. Kalau roja'a saja, kalau begini, dia laki-laki telah pulang. Tapi mereka dua orang perempuan telah pulang. Roja'a, tambahkan ta. Roja'ata. Ya kan? Roja'ata. Ini apa namanya itu? Ini kata kerja, kemudian ini subjek. Roja'ata, mereka pulang dari sekolah, minal madrasati. Ingat, min diikuti oleh alif lam, maka sukun diubah menjadi fathah. Minal madrasati, minal madrasati, hari ini, al-yawma. Ingat al-yawma, hari ini. Al-yawma. Al-yawma. Oh, setelah zuhur ya. Oh, setelah zuhur. Ya, jadi sebelum al-yawma ada lagi keterangan waktu setelah zuhur ya, setelah zuhur. Ya, saya tulis di bawah saja ya. Setelah zuhur, ba'da zuhri, ba'da zuhri, ba'da zuhri itu setelah zuhur, setelah maghrib, ba'dal maghribi, setelah asar, ba'dal asri, hari ini, al-yawma. Al-yawma. Jadi raja'ata minal madrasati ba'da zuhri al-yawma. Berikutnya, kata kerja yang digunakan kharaja. Kharaja itu intransitif. Jadi kata kerja yang digunakan intransitif semua. Oleh karena kita itu membahas kalimat fi'liyah yang kata kerja intransitif, yang fa'ilnya itu kata ganti mansub bersambung dua. Ya. Kalian keluar. Kharaja untuk kalian. Ingat, kalian dua orang laki-laki sama dengan kalian dua orang perempuan ya. Coba lihat ini, kalian dua orang laki-laki nasartuma, kalian dua orang perempuan juga nasartuma. Bagaimana bentuknya? Aktifkan akar kata nasara, sukunkan huruf terakhir, tambahkan dengan tuma. Ya, aktifkan akar kata. Akar katanya kharaja. Kharaja, kita aktifkan ini kharaja. Kemudian huruf terakhir kita sukunkan, kharaj. Kemudian tambahkan dengan tuma. Itu kan tasrifnya. Kharajatuma. Jadi kharaj itu kata kerja, tuma itu subjek, ya. Tuma itu subjek. Kharaj tuma. Dia tidak punya objek. Oleh karena kharaja itu kata kerja intransitif atau al-fi'lu al-lazim, ya. Jadi kharaj tuma, jadi setelah VS itu langsung keterangan waktu. Setelah pelajaran, ba'dad darsi. Ba'dad darsi. Ba'da itu setelah. Ba'dad darsi.
ba'da darsi. Coba perhatikan, kalau setelah zuhur, ba'da zuhri, setelah maghrib, ba'dal maghribi, setelah isya, ba'dal isya'i, setelah subuh, ba'dal fajri, ya, ba'dal fajri. Kalau setelah pelajaran, ba'dal darsi. Kalau setelah haji, ba'dal haji. Setelah umrah, ba'dal umrati. Setelah salat, ba'dal salati. Setelah puasa, ba'dal siyami. Ya. Kharajtuma ba'da darsi. Jadi kalian berdua keluar setelah pelajaran ba'da darsi. Kita lanjutkan kalimat nomor 4. Kita lanjutkan kalimat nomor 4. Kata kerja yang digunakan zahaba. Zahaba itu pergi, ya. Kalau kita tasrif zahaba berdasarkan kata ganti jual ini, huma huma antuma antuma nahnu, dia menjadi zahaba, zahabata, zahabatuma, zahabatuma, zahabana, ya kan? Zahabana. Nah, di sini kata ganti yang digunakan kami. Kami itu na. Berarti zahabna. Nah, jadi akar kata itu zahaba. Akar kata itu zahaba. Kemudian sukunkan huruf terakhir zahab, tambahkan na. Nah itu artinya apa? Nah itu artinya kami. Dia kata ganti bersambung. Dia semakna dengan nahnu. Kalau nahnu itu kata ganti terpisah yang berdiri sendiri sebagai mubtada. Kalau na itu kata ganti bersambung dengan kata kerja sebagai fa'il. Ini sebagai mubtada, ini sebagai fa'il. Jadi fa'il itu subjek, mubtada juga subjek. Tapi mubtada dalam kalimat ismiyah, fa'il dalam kalimat fi'liyah. Jadi sebelum na ini harus ada fi'il, itu nasarna. Jadi zahabna, kami pergi, ini kata kerja, ini subjek, ya. Kemana kami pergi? Ila Makkata. Ila Makkata. Ke Makkah. Perhatikan, ila itu harful jar. Setelah harful jar itu majrur. Tapi Makkah itu bukan majrur dengan kasrah. Bukan ila Makkati, tapi majrur dengan fathah. Oleh karena Makkah itu isim ghairu munsharif. Kami pergi ke Makkah untuk umrah. Kalau untuk itu li. Li, ya kan? Lil umrah. Lil umrah. Lil umrati. Ya kan? Lil umrati. Lil umrati itu terdiri dari dua kata. Kata li dengan kata al-umrah. Jadi li plus al, a-nya itu dihilangkan, li disambungkan dengan lam, kan gitu. Lil umrati. Kenapa umrati? Oleh karena li harful jar. Dhahabna ila Makkah lil umrah. Lil umrah. Kalau untuk haji, lil haji, ya, lil haji. Begitu. Nomor 5, kata kerja yang digunakan waqafa. Waqafa itu berdiri. Siapa yang berdiri? Kalian dua orang laki-laki. Ingat, kalian dua orang laki-laki berdiri, itu sama dengan kalian dua orang perempuan berdiri. Nih. Nasartuma, nasartuma. Kalau berdiri, waqaftuma. Aktifkan akar kata. Waqafa. Waqafa, ya. Waqafa. Kemudian sukunkan huruf terakhir, waqaf. Kemudian tambahkan tuma untuk kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Waqaftuma. Ya, kalau kami berdiri, waqafna. Ya, kalau mereka dua orang laki-laki berdiri, waqafa. Kalau mereka dua orang perempuan berdiri, waqafata. Jadi waqaf itu, ini kata kerja, tuma itu subjek, ya. Nah, jadi mereka kalian berdiri, waqaftuma. Di mana? Di depan masjid. Di depan itu zaraf, amama. Amama, ingat itu amama. Kalau di belakang khalfa. Nah, masjid, al-masjidi,
Jadi kata benda setelah amama, setelah zarab itu harus majrur. Harus tahu itu. Masjidi, ya. Bukan amamal masjidu, bukan amamal masjidah. Amamal masjidi. Ya, kapan? Tadi. Tadi itu anifan. Ingat saja kalau tadi itu anifan. Terdiri dari satu kata. Anifan. Itu tadi. Oke, berikutnya kami keluar. Keluar itu kharaja. Keluar untuk kami. Ini aktifkan akar kata. Ini akar kata semua ini. Oleh karena dia mengacu pada pola fa'ala. Sukunkan huruf akhir. Kharaj. Tambahkan kami. Nah. Kata ganti marfu bersambung. Kami keluar. Kharajna. Sini saya buat. Kharajna. Kharajna. Kharaj itu kata kerja. Nah itu subjek atau fa'il, ya. Kharajna. Kami keluar dari mana? Dari kelas. Kelas itu al-fasl, ya. Jadi minal fasli. Minal fasli. Faslun kan kelas, ya. Minal fasli. Kalau dari rumah minal baiti. Kalau dari sekolah minal madrasati. Ya, kalau dari masjid minal masjidi. Kemudian dan pergi pergi. Siapa yang pergi? Ya kami. Ya, kami keluar dari kelas dan pergi dan kami pergi. Jadi ini pergi untuk kami. Jadi pergi itu zahaba, aktifkan akar kata, kemudian sukunkan huruf akhir, tambahkan na. Zahabna. Zahabna. Ini kata kerja tambah subjek. Wa zahabna, kami keluar dari kelas dan kami pergi. Wa zahabna, ya, kharajna, kami keluar. Zahabna, kami pergi. Kemana? Ke masjid. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ya kan? Ilal masjidi. Setelah ilah itu harus majrur. Ilal masjidi. Untuk apa? Pergi ke masjid. Untuk salat. Untuk salat apa? Lis salati. Gunakan harful jar li. Kalau untuk haji, lil haji. Untuk umrah, lil umrah. Ya. Kalau untuk salat, lis salati. Lis salati. Begini ya. Lis salati. Lis salati. Jadi lis salati itu kombinasi harful jar li dengan as-salah. Jadi as-salah itu kita hilangkan alifnya, alif sambungnya, atau hamzah wasalnya. Tinggal ini disambungkan dengan lam. Oleh karena lam itu, alif lam itu diikuti oleh huruf matahari, maka ini tidak berharokat. Jadi lam itu masuk ke sod. Sod jadi dua, bertasydid, lis salati. Kharajna minal fasli wa dhahabna ilal masjidi lis salati. Nomor 7, mereka, perhatikan ya. Mereka dua orang perempuan itu tidak sama dengan mereka dua orang laki-laki, ya. Kalau mereka dua orang laki-laki untuk nasoro. Kalau mereka dua orang perempuan, nasoro ada ta, ta'nits, nasorota. Perhatikan itu. Nasorota. Kalau mereka dua orang laki-laki, nasoro. Mereka dua orang perempuan duduk. Kata kerja yang digunakan duduk, ya. Berarti aktifkan akar kata jalasa. Jalasa, aktifkan akar kata secara penuh. Secara penuh aktifkan jalasa. Jalasa. Kemudian tambahkan ta. Ya kan? Jalasata. Mereka dua orang perempuan telah duduk. Ini kata kerja, ini subjek. Ya. Kalau mereka dua orang laki-laki telah duduk, jalasa. Nggak ada tanya. Nggak ada tanya kalau dua orang laki-laki. Ya. Nasoro. Kalau dua orang perempuan, nasorota. Jalasata, mereka duduk di depan guru. Di depan guru. Amama, di depan. Amama, di depan. Guru, di sini kita anggap aja guru perempuan, ya. Oleh karena yang duduk itu
perempuan, dua orang perempuan. Dia duduk di depan guru perempuan. Oke, ini saya buat perempuan ya. Amamal, apa guru perempuan? Mudarrisati. Amamal mudarrisati. Amamal mudarrisati. Jalasata amamal mudarrisati. Di dalam kelas. Kalau di depan guru, amamal mudarrisati, di dalam kelas, fil fasli. Fil fasli. Ini harfu jar ya. Fil fasli. Fil fasli. Kenapa kita beri alif lam itu fasli itu? Oleh karena tentulah kelasnya tertentu, ya. Gurunya pun tertentu. Makanya kita buat beralif lam. Amamal mudarrisati fil fasli. Ya sudah. Jalasata, mereka dua orang perempuan duduk amamal mudarrisati, di depan guru, di dalam kelas, fil fasli. Kami, nah ini kami dua orang laki-laki dengan kami dua orang perempuan sama saja, ya. Kata ganti marfu'nya itu na. Ya, duduk, jalasa, aktifkan ini akar kata ini, jalasa. Kemudian sukunkan huruf akhir, jalas. Nah, kemudian tambahkan kami itu na. Jalasna, ya, jalasna. Ini kata kerja, ini subjek. Jalasna, kami duduk di bawah pohon. Di bawah itu apa? Tahta. Lagi-lagi zaraf. Ya, tahta. Tahta pohon itu asyajarah. Tahta syajarati. Tahta syajarati. Ya kami duduk jalasna tahta syajarati, kami duduk di bawah pohon. Nomor 9, kata kerja yang digunakan zahaba. Kalian dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja kalau kalian itu, ya. Kalian laki-laki dua orang sama saja. Nasaratuma. Aktifkan akar kata zahaba, aktifkan. Kemudian kita sukunkan huruf akhir. Coba lihat yang disukunkan huruf akhir itu untuk kami nasar. Untuk kalian dua orang perempuan nasar. Untuk kalian dua orang laki-laki nasar. Kalau untuk mereka dua orang perempuan enggak disukunkan, dibiarkan saja itu akar kata. Nasara tambahkan ta. Kalau mereka dua orang laki-laki, nasara, aktifkan akar kata secara utuh, tambahkan alif. Jadi nomor 9, kalian dua orang laki-laki pergi ke pasar baru itu tadi pagi. Jadi ini kalian ya, pergi. Kita aktifkan akar kata dhahaba, jadi dhahaba. Nah, kalian itu apa? Kalian itu tuma. Dhahaba tuma, ini verb, ini subjek. Dhahaba tuma, kalian dua orang laki-laki maupun perempuan pergi ke ila. Ke pasar, ila suq. Ila suqi, ya, ila suqi. Jadi kata benda. Setelah kata benda ada kata sifat. Ini kata benda, ada kata sifat. Kata sifat baru. Berarti kita letakkan kata sifat yang selaras dengan suq. Nah, masih ingat suq? Suq ini bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kita buat perempuan ya. Nah, kita buat perempuan. Laki-laki juga oke. Nah, jadi baru itu al-jadid. Jadi al-jadidati. Nah, jadi kalau al-jadidati berarti ini suq ini kita anggap perempuan. Tapi kalau kita anggap laki-laki, al-jadidi. Perlu dicatat, suq itu yang bisa laki-laki bisa perempuan itu dia lebih sering tampil dalam bentuk perempuan daripada laki-laki. Dhahabatuma ila suqil jadidati. Tadi pagi hadha sabah.
Ya, hadha sabah. Hadha sabah. Jadi catat saja dulu hadha pagi tadi hadha sabah ya. Nanti baru kita tertibkan, baru kita kumpul nanti tadi pagi, tadi sore, kemarin pagi, kemarin sore itu apa bahasa Arabnya, gitu ya. Kemudian kami sampai itu wasala. Kami wasalna, ya kan? Tuh. Aktifkan akar kata wasala. Kemudian sukunkan huruf akhir wasal, tambahkan kami. Nah, wasalna ini verb tambah subjek. Wasalna, kami sampai setelah subuh. Setelah itu ba'dal fajri. Ba'dal fajri. Ya. Kalau setelah zuhur, ba'dal zuhri. Coba kita lihat sekali lagi. Seandainya masih ada kesalahan, coba dicatat, dibetulkan sendiri kesalahan itu. Itu dari sini gitu. Dhahabna ila Makkah lil umrati. Kami pergi ke Makkah untuk umrah, ya. Kami pergi ke Makkah untuk umrah. Kalau waqaftuma amam al-masjid anifan, kalian berdua waqaftuma berdiri di depan masjid tadi. Nah, kalian dua orang berdiri di masjid tadi. Kalau kharajna min al-fasli, kami keluar dari ruang kelas. Wa dhahabna, dan kami pergi ila masjid, ke masjid, lis-shalah, untuk salat. Kalau jalasata, mereka dua orang perempuan duduk, ya, mereka dua perempuan duduk di depan guru, amamal mudarrisati, guru perempuan ya, fil fasli, di dalam kelas. Jalasna, kami duduk. Kami dua orang ya, duduk. Tahta syajarati, di bawah pohon. Kalau dhahabatuma, kalian dua orang pergi. Ila suqil jadidati, ke pasar baru. Itunya alif lam ya. Tadi pagi, hadha sabah. Kalau ke pasar lama, kalau baru itu qadim. Jadi lama itu qadim. Ila suqil qadimati, atau ila suqil qadimi, itu pasar lama. Kami sampai setelah subuh. Wasalna ba'dal fajri. Kemudian kalimat nomor 3, kalian berdua keluar setelah pelajaran. Kharajtuma, ya kan? Kharajtuma ba'da darsi. Ini Maryam dan Zainab, hadhani Maryamu wa Zainabu. Mereka pulang dari sekolah setelah zuhur hari ini. Mereka pulang, roja'a. Jadi roja'ata, perhatikan itu, roja'ata, ada tanya ya, roja'ata, ada dua perempuan, minal madrasati ba'da zuhri, hari ini al-yawm. Nomor satu, hadani Umar wa Faisal. Faisal ini, Umar dan Faisal, mereka sampai di sini. Wasala, aktifkan agar kata wasala tambahkan alif. Wasala huna ams. Kalau mereka dua orang perempuan, aktifkan agar kata wasala, kemudian ada tanya, ta wasala ta. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.